kasur yang lipetan busa 3. Majikanmu juga tidur di ruang tamu? Ya, sementara saya tidurnya di kamar sama anak. Oh, oke. Nggak apa-apa, kayak gitu masih bisa. Terus? Saya bisa, akhirnya dapat 2 hari 3 hari aku komplain lah sama agensi. Kalau kayak gini terus aku nggak bisa rehat. Lah kenapa nggak bisa rehat? Kan kamu malah tidur di kamar. Iya, tapi kan aku nggak bisa telepon aja malam. Minus sama sekali nggak bisa buka HP. Anak sekali nih buka HP langsung ini. Tengah malam anaknya bangun nyari maminya. Otomatis akhirnya maminya masuklah ke kamarmu. Kamar saya terus tidur bertiga satu kasur. Oke, waktu interview kamu ngomongnya di ruang tamu, ya. Ada sisa anak di kamar. Kamarnya cuma satu, Mbak? Satu doang. Rumahnya 300. Rumahku 300 juga loh, 25. Tapi aku ada kamar loh. Kamarnya cuma satu. Oke. Terus? Itu masih bisa ditoleran lagi ya. Dan kejadiannya itu tanggal 9 malam. Tanggal 9 Mei. Mereka berantem. Si mboknya itu nggak mau tidur sama anaknya. Majikan berantem. Si mbok itu nggak mau tidur sama majikannya. Si mbok itu nggak mau tidur sama anaknya. Tidurnya sama suami. Iya, intinya dia nggak mau tidur sama anak. Maunya tidurnya itu sama suami di ranjang luar. Tapi si anak nggak mau tidur sama aku di ranjang dalam, di kamar dalam gitu loh, Cik. Waduh, itu masalah. Anaknya umur berapa, Mbak? 4 tahun. Oke. Terus Dadai tidur di ruang tamu pakai busa yang lipetan tadi. Si bapak tidur sama anak di kamar. Yang jadi masalah saya tidurnya di ruang tamu pakai busa berdua. Pakai busa berdua sama majikan? Sama mbok. Oke, terus? Kalau kayak gitu terus, rumahmu berapa besar, Mbak? Kalau kayak gitu terus saya nggak bisa. Kayak ada gambarnya nggak? Ya. Yang jadi masalahnya ya itu saya nggak apa ya, nggak nyaman lah terus terang. Mana sih? Ya, kenapa Singsang Dada nggak mau tidur di kamar sama anaknya, kan lebih mudah? Mboknya itu ada sedikit tangsengpeng. Ya. Ini Cek. Ini saya duduknya di dalam ini sebelah. Ini aku, anaknya di tengah, ini mbok. Gimana saya bisa bergerak? Nggak bisa bergerak. Oke. Sudah sampai udah ngomong sama izinmu? Sudah. Nah, ini tempat ini yang di ruang tamu. Saya tidurnya di sini sama mbok. Hah? Iya, di sini. Ini saya ngambilnya dari pintu Jiso. Ya, yang sebelah sini ini ada pintu utama, pintu keluar masuk pintu utama. Wah, aku tidur sama suamiku kalau sekecil ini pun udah nggak bisa gerak, Mbak. Itu kaki numpuk sana numpuk sini. Kamu sama majikanmu tidur sini? Iya, sama mbok. Terus, nah segini loh, Cek, tempatnya. Tempatnya itu cuma segini loh. Ini sebelum itu ini sebelum ditaruh. Soalnya kan, itu kan sofa, Mbak. Sofanya nggak bisa buat tidur, kakinya ketekuk. Karena sofanya memang kecil. Tapi kalau kamu tidur sendiri pun sebenarnya nggak apa-apa di sini kalau tidur sendiri. Iya. Tapi sama mbokmu ya nggak bisa dong, sayang. Terus? Nggak bisa. Nguruntel kayak gini, Cek. Gimana aku bisa tidur nyaman, Cek? Bangun pagi awake lara kabeh. Ini majikanmu masih tidur? Iya, ini mbokku ini, majikan perempuan ini. Kalau saya keluar, misal majikan. Kalau kamu gerak pun nggak bisa loh, sayang. Bukan, kalau suami istri itu masih bisa, Mbak. Ini segini, Mbak. Nguruntel. Jadi segini nih kamu, tapi masih bersebelahan. Iya. Terus? Gini. Terus? Jadi kalau saya mau kemana-mana ya harus lompat. Harus ngelompatin dia. Kalaupun tidur di dalam, di kamar, ya harus ngelompatin. Barangnya kebanyakan deh kayaknya itu. Kurang tahu masalah barang. Terus, ada lagi. Aku kalau ngepel pakai kayak gini ya. Ini pakai biu baksoy, air panas. Iya, aku juga pakai gitu. Aku kayak gitu. Soalnya aku sendiri pakai air panas, tapi aku pakai saudo. Iya, pakai saudo. Kalau masalah ini enggak jadi masalah besar. Soalnya aku sendiri juga, aku nggak ada pembantu, aku juga seperti itu, pakai air panas. Kalau masalah kerjaan saya, bukan, tapi tidurmu parah. Kamu kerja di situ berapa lama, Mbak?
Kalau 27 April kemarin masuk. Ayo. Makanya dulunya finish. Saya masuk ke sini 2010. Ampun. Job pengalamanku jaga Loyangka. Loyangka 8 tahun finish. 8 tahun finish mereka harus meninggal kabeh ya. Meninggal kabeh. Terus ganti lagi jaga dewasa di Maonsan finish 4 tahun. Finish. Ya, 4 tahun. Lah kenapa Dek sana enggak di renew sama? Kenapa sama cari ini? Gajinya besar? Bukan masalah gaji besar. Karena di sana anak-anaknya sudah menikah, punya rumah masing-masing. Aku dikerjakan beberapa rumah. Ya, oke. Saya nunggu finish terus saya keluar. Oke, paham. Tapi di sini kenapa sama bisa tertarik dengan majikan ini, Mbak? Terus kemarin itu habis dari Maonsan ya, habis dari Maonsan dapatlah job jaga Loyangka. Loyangka baru kerja 11, 12, 3 bulan. Kakaknya meninggal. Oh, enggak apa-apa. Kakaknya meninggal terus dapat ini. Bukan, kenapa kamu bisa tertarik dengan ini, Mbak? Ditawarin teman. Dikenalin agent. Dikenalin agent, kamu kalau mau cari ini aja loh, siapa tahu berjodoh kan gitu. Tapi pengalamanku jaga Loyangka loh ya. Kalau kamu mau ini coba lo jaga anak, siapa tahu bisa gimana ya? Bukan maksudku gimana kamu bisa tertarik dengan job ini, itu aja. Cece yang lama selalu menceritakan kebaikan majikan itu. Ini loh yang selalu aku bahas kemarin kan, jangan memancing temennya untuk gantiin kamu, padahal kamu tahu itu tidak bagus. Paham nggak? Kan selalu tuh 3 hari ini aku bahas ini, karena banyak anak sama seperti sampean, cecenya yang lama ngomong majikan ini baik, tapi ternyata tidak baik. Dan dia itu ternyata cuma 6 bulan di situ ngebreak. Makanya dia aja pergi, kenapa dia harus ngasih temennya itu loh. Aku dikasih nomor WA-nya kan sama agent, kamu bisa tanya-tanya sama dia. Kalau dia bilang majikannya baik bla 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 bla, ya pasti baik karena si Cece yang lama sehari-harinya pakai Inggris, sedangkan majikannya tuh nggak bisa Inggris sama sekali. Jadi mereka tuh nggak ada gaudong sama sekali. Itu juga yang lama. Iya, anak NTT. Inilah yang aku bilang, kalian tuh tega ngasih temennya udah tahu nggak bagus, jangan. Gajimu berapa sayang? Kalau di situ memang tertera 55. Di apa namanya, di surat kontrak memang 55. Nah ini mampusnya di sini. Mampusnya gaji yang lama, maksudnya majikan yang lama yang di Taipo malah 6.000. Tapi kan kamu kerja beberapa rumah. Buat yang di Taipo ya jaga nenek yang udah meninggal itu. Tapi kan dia sudah nggak bisa apa-apa. Ya wajar Mbak, gaji tinggi, resiko tinggi. Iya, sebenarnya saya nggak tertarik untuk gaji tinggi ya, cuman ya. Tapi aku dengernya aja udah galau Mbak. Aku dengernya aja udah galau. Aku nggak tahu ngasih samen saran gimana supaya samen itu. Soalnya samen angel nih Mbak. Soalnya kenapa? Makanya aku nggak mungkin nyuruh samen ngebreak, tapi kalau samen nggak ngebreak, samen tersiksa juga. Kurus loh. Kalau gendut ya aku mampus lah. Kemarin waktu masuk ke sana 69 lah, 69. Sekarang jadi gepeng. Nggak jadi 60. Baru berapa minggu loh ini? Ya, Oke. Enggak nih. Sekarang rencanamu dulu seperti apa? Setelah kamu cerita sama aku, rencanamu sendiri seperti apa? Oke. Kalau gimana ya Mas? Ini ceritanya kasusnya kan memang enggak, ya memang kasusnya enggak bodoh karo mbak-mbak, misal majikan sing jahat lah, ini majikan enggak jahat. Cuma memang keadaannya seperti itu. Itu kalau saya ngebreak terus proses, kira-kira gimana Mbak Yuni? Bisa, tapi kan mau pulang Indonesia, ingat loh. Ya kalau pulang Indonesia enggak apa-apa, pulang Indonesia lo enggak apa-apa. Bisa. Maksudnya asalkan ininya gimana ya, masih bisa diproses gitu loh Mas. Bisa kan, kamu nggak ada masalah. Iya, nggak ada. Tapi ingat, kamu nggak kalau pulang Indonesia kamu jangan berharap untuk mendapatkan gaji segitu gitu lah ya. Saya standar karena pulang Indonesia. Udah dengerin yang semalam sama Andri juga, kalau ya memang dapatnya memang ya standar. Iya, dapatnya standar. Soalnya aku gini Mbak, ada temanku ini, tapi aku nggak tahu dia mau nggak. Ini majikannya temanku, Dek Fanling. Jaga 2 anak, punya kamar sendiri. Dia sebenarnya mau ngasih gaji tinggi kalau kamu posisi di sini, kamu punya kamar sendiri. Yang baik, soalnya majikannya ini satu grup gitu loh. Kenapa sih kalau aku carikan majikan yang satu teman sama teman, kan mereka bisa obrolin. Kalau majikannya satunya nggak bagus, satunya nggak bagus, kan bisa diomongin. Iya. Karena aku ngomong sama satu orang, tahu nggak temanmu lo memperlakukan pembantuku nggak bagus. Kan dia yumin kan, dia kan
malu gitu loh, Iya. Mbak. Kenapa aku selalu bilang aku lebih suka temanku ngenalin. Kalau satu jahat itu akan tersebar satu kawan. Iya. Satu kawan itu tersebar. Cuman aduh. Ini yang parahnya. Iya, terus Ya nggak apa-apa lah, kamu coba mulai sekarang cari majikan dulu, tapi intinya kamu mau pulang Indonesia. Jadi sebenarnya majikanmu baik. ya Cuman masalahnya di situ aja. Basic baik lah, kalau maksudnya untuk masalah kata-kata yang nyakitin atau yang itu Ya gimana nggak baik.